tema kita pada hari ini menyikapi tanggap bencana khususnya di RT 07 wilayah PJIR ini. Kita mulai dengan penuh harapan dari kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggap bencana ini yang kita hadirkan dari narasumber, mudah-mudahan memberikan ilmu bagi kita semua, warga khususnya warga PJIR di sini, bisa saling bergandengan tangan, dan istilahnya itu kita tuh masih satu keluarga gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami dipersilakan untuk narasumber yang sudah hadir di hadapan kita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Gani dan rekan saya Aubed dan ada juga Pak Rizfa. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan instansi kami terlebih dahulu. Kita dari BPBD Provinsi Jawa Barat yang fokus kepada penanggulangan bencana. Di BPBD sendiri ada 3 bidang. Pertama ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Itu ada saya dan Obed kebetulan dari bidang sana. Fokus utamanya adalah ke sosialisasi, menyusun kajian-kajian kebencanaan, menyusun SOP kebencanaan, dan lain-lain. Kemudian ada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian ada bidang tanggap darurat atau kedaruratan dan logistik. Nah, sebelumnya boleh izin tes semangatnya, Bu? Nggak apa-apa kalau rada gogorowokan gitu ya? Semangat pagi. Pagi. 3 kali dong. Diulang ya Bapak Ibu, punten. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua tapi sama saya juga belum kebetulan. Boleh langsung ke materi. Tapi sebelumnya kita di sini lebih ke sharing pengetahuan aja Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga pasti dari Bapak dan Ibu semua di sini tingkat pengetahuan dan keilmuannya kemungkinan besar ada yang lebih paham daripada kita semua. Nah, untuk itu apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan ataupun kekeliruan, mohon kepada Bapak Ibu untuk meluruskan dan memberi tanggapan kepada kita. Terima kasih. Nah, langsung saja. Materi yang akan kita sampaikan saat ini adalah terkait mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bencana. Boleh lanjut, Albert? Nah, jadi bencana adalah peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, sehingga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tidak semua kejadian atau peristiwa alam bisa dimasukkan ke dalam kategori bencana. Yang dimasukkan ke dalam kategori bencana harus memenuhi beberapa aspek. Salah satunya adalah mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Nah, di luar itu semua, apabila misal kita ada kejadian gempa bumi disuatu dengan bencana, hanya peristiwa alam saja. Kemudian ada juga misal longsor. Kita terjadi longsor tapi di hutan, tidak mengakibatkan dampak apapun. Nah, itu juga tidak dikategorikan dengan bencana, hanya peristiwa alam. Jadi Bapak Ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan bencana? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, kategori bencana. Bencana sendiri bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama, dari jenisnya. Ada bencana alam, tentunya diakibatkan oleh alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, bencana non-alam ini adalah salah satunya kegagalan teknologi. Bisa jadi karena bendungan jebol, ataupun pabrik-pabrik industri mengalami kegagalan sehingga
meledak ataupun bagaimana. Terus dan bencana sosial. Bencana sosial itu bisa diakibatkan oleh ulah manusia seperti terorisme. Terus ada perang antar suku. Terus bisa tawuran. Seperti kejadian yang beberapa tahun ke belakang ketika pertandingan. Nah, itu juga bisa dijadikan menjadi bencana sosial. Kemudian berdasarkan penyebabnya. Aspek penyebabnya yaitu ada bencana geologi, misal gempa bumi, tanah longsor, likuifaksi, dan lain-lain. Ada hidrometeorologi. Nah, hidrometeorologi ini lebih ke cuaca. Ada cuaca ekstrim, misal, terus angin kencang. Ada biologi, misal wabah penyakit, terus zoonosis atau lebih ke wabah di hewan. Nah, itu masuk ke biologi. Terus ada kegagalan teknologi itu. Terus ada lingkungan, bisa kebakaran hutan dan lahan dan lain-lain. Nah, berdasarkan waktunya, bencana itu ada yang perlahan atau slow onset sehingga bencana ini cenderung bisa lebih diprediksi. Misal banjir bandang. Nah, indikasi banjir sendiri biasanya kan ada hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang cukup lama. Nah, kemungkinan besar bisa menyebabkan banjir. Di sini mah nggak mungkin ada banjir ya Ibu ya, soalnya tebing. Nah, kemudian yang paling serius atau yang ini yang terakhir, mendadak, rapid onset. Si bencana ini tidak bisa diprediksi dan sampai saat ini belum ada ilmuwan dari negara manapun yang bisa mendeteksi bencana rapid onset ini yang kejadian mendadak. Salah satunya adalah gempa bumi. Jadi gempa bumi ini sendiri merupakan salah satunya bencana di dunia yang tidak bisa diprediksi kapan kejadiannya, waktunya kapan, ya tempatnya di mana, dan kekuatannya berapa. Jadi ya salah satu langkah kita atau upaya mitigasi kita menghadapi bencana gempa bumi adalah meningkatkan kesiapsiagaan diri kita sendiri. Lanjut, Albert. Nah, berdasarkan data dari World Risk Index tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara secara global dalam hal risiko bencana di bawah Filipina. Jadi negara kita ini selain dikaruniai dengan alam yang indah, sumber daya alam yang melimpah, kita juga di balik itu dikaruniai juga sebenarnya dengan bencana yang cukup masif. Jadi secara global, Indonesia menempati urutan kedua dengan risiko bencana paling tinggi. Lanjut. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri berada di urutan ke-9 paling rendah terkait tingkat indeks risiko bencana. Oh iya, risiko bencana sendiri merupakan suatu indeks yang menampilkan risiko bencana di suatu daerah. Nah, ini tuh memperhatikan dari ancamannya, tingkat ancamannya, jenis ancamannya, ada ancaman apa aja, terus kerentanan. Ini itu ada kerentanan bangunan, kerentanan lingkungan, kerentanan ekonomi, dan kerentanan sosial. Nah, terus ada kapasitas. Kapasitas inilah yang paling mempengaruhi risiko bencana di suatu daerah, karena ancaman kan tidak bisa dihindari ya, karena udah dari sananya. Terus kalau kapasitas ini adanya di diri kita, adanya di lingkungan kita. Kalau diri kita dan lingkungan kita kapasitasnya baik, tingkat kesiapsiagaan kita baik, infrastruktur kita yang dibangun baik, SOP ataupun rencana evakuasi dan lain-lainnya berjalan dengan baik, insya Allah ketika terjadi bencana, dampak yang ditimbulkan pasti akan minim. Nah, lanjut. Nah, untuk kabupaten kota sendiri, Kabupaten Bandung ini berada di mana Kabupaten Bandung ya? Salah. Oh, ini Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung masih ada di level sedang. Di Jawa Barat sendiri ada 3 daerah dengan indeks risiko bencana tinggi, yaitu Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, 3 daerah ini merupakan daerah dengan indeks risiko bencana tinggi di Jawa Barat. Lanjut, Albert. Nah, ini data kebencanaan di Indonesia pada tahun 2024. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dan yang dihimpun oleh BNPB, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak di Indonesia.
Untuk 2023 juga sama, Provinsi Jawa Barat masih merupakan provinsi dengan tingkat kejadian bencana paling tinggi di Indonesia. Lanjut, A. Nah, ini merupakan data kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat mulai dari 1 Januari 2025 sampai 28 Agustus 2025. Total kejadiannya berjumlah 1027 kejadian. Nah, rata-rata kejadian bencana yang terjadi di Jawa Barat didominasi oleh bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Nah, itu bencana-bencana tersebut menjadi penyumbang terbesar. Lanjut, Pak. Dilewat aja, salah data. Maaf. Nah, ini potensi bencana di Jawa Barat. Di Jawa Barat, hampir semua jenis bencana, ancaman bencana ada di Provinsi Jawa Barat, kecuali lahan gambut. Karena di Provinsi Jawa Barat, lahan gambut itu sudah tidak ada kalau nggak salah. Ya. Jadi bencananya ada banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, letusan gunung api, epidemi dan wabah penyakit, kemudian kegagalan teknologi. Nah, sebelum lanjut, saya mau nanya nih Bapak Ibu, kejadian bencana yang pernah terjadi di lingkungan sini apa aja ya? Longsor. Oh, banjir pernah Pak di sini Pak? Oh, kalian teh di sini pernah banjir Pak? Kalau yang Bandung ke Keum juga apa dia banjir Pak? Satu desa. Paling longsor Bang itu Pak, sarang cuaca ekstrim. Tapi ada dampak apa? Misal rusak rumah warga atau apa? Oh, belum. Oke. Berarti ini ya si gempa bumi, cuaca ekstrim dan tanah longsor di sini apa ya? Lanjut Awet. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ke materi inti nih. Materi yang membuat Bapak Ibu semua mungkin bisa dibilang was-was ya Bu ya, khawatir dengan isu-isu yang tengah beredar di media massa saat ini, apalagi banyak dibubuhi dengan isu-isu hoax yang sedikit bombastis. Nah, sebelum ke sesar kita harus tahu dulu terkait gempa bumi itu sendiri. Nah, definisi gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam secara tiba-tiba sehingga menciptakan gelombang seismik. Lanjut, Albert. Nah, jenis gempa bumi ada 3 Bapak Ibu. Ada gempa bumi vulkanik, biasanya bersumber dari gunung api aktif dan umumnya berkekuatan kecil, bahkan cenderung tidak bisa dirasakan oleh manusia. Nah, kebanyakan gempa bumi yang berakibat fatal dan bisa dirasakan oleh manusia adalah gempa bumi tektonik atau pergeseran lempeng dan sesar aktif atau pergeseran batuan. Nah, dan gempa bumi lainnya bisa jadi ada runtuhan di daerah kapur, runtuhnya terowongan tambang, longsoran bawah tanah, dan lain-lain. Nah, sama yang ketiga ini juga, si kekuatan gempa buminya cenderung kecil dan jarang bisa dirasakan. Lanjut, Tak. Nah, sumber gempa bumi tektonik di Jawa Barat sendiri merupakan kawasan aktif gempa bumi tektonik. Hal ini disebabkan oleh tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Aktivitas gempa bumi di Jawa Barat sendiri banyak diakibatkan oleh pergerakan lempeng di zona subduksi dan sesar aktif di Jawa Barat. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BMKG, ada sekitar 10 sesar aktif yang sudah teridentifikasi di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya ada sesar Lembang, kemudian ada sesar Cimandiri, sesar Garsela, sesar Baribis, sesar Cugenang, sesar Cipamingkis, sesar Cileunyi Tanjung Sari, sesar Tomo, sesar Cipeles, sesar Cirebon, Sotuliat, dan ada sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi. Nah, lanjut, sesar Lembang. Mungkin Ibu Bapak sendiri udah pada tahu ya, sesar Lembang panjangnya berapa, awalnya dari mana hingga ke mana. Nah, sesar Lembang ini sendiri panjangnya yaitu 29 km dan membagi menjadi 6 bagian. Mulai dari Cemeta, seksi Cipongkor, seksi Cihideng, seksi Gunung Batu,
Cikapundung, dan Batu Lonceng. Nah, ibu-ibu, sedikit informasi kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dengan gempa bumi, mulai dari gempa bumi Cianjur, gempa bumi Kabupaten Bandung, terus gempa bumi Kabupaten Sumedang. Nah, ketiga kejadian bencana gempa bumi ini, tiga-tiganya diakibatkan oleh sesar. Cianjur oleh sesar Baribis, sesar Cimandiri, maaf. Yang di Sumedang Cileunyi Tanjung Sari, kemudian yang di Kabupaten Bandung adalah sesar Garsela atau sesar Garut Selatan. Nah, itu rata-rata emang kejadian bencana gempa bumi yang dirasakan dan berdampak itu diakibatkan oleh sesar. Lanjut, A. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mudrik Daryono, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hasilnya adalah sesar Lembang mempunyai gerakan sesar sinistral atau mengiri dengan pergeseran setiap tahunnya adalah 1,95 sampai 3,5 mm per tahun dan mampu menghasilkan gempa bumi 6,5 sampai 7 magnitudo. Kemudian siklus gempa buminya adalah 170 sampai 670 tahun. Jadi antara rentang waktu tersebut siklusnya. Kemudian akumulasi stres geologi dari terakhir kejadian gempa bumi yaitu 560 tahun. Jadi akumulasi stres geologi dari terakhir kejadian gempa bumi yaitu 560 tahun. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa sesar Lembang telah berada pada siklus perulangannya. Jadi sesar Lembang melepaskan kekuatannya itu bisa saja hari ini, bisa saja besok, atau bisa saja 100 tahun yang akan datang. Lanjut, Tak. Nah, ini aktivitas gempa di sekitar sesar Lembang dari mulai tanggal 25 Juli sampai 20 Agustus 2025 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, ada 6 kejadian bencana yang terekam oleh radar BMKG dan rata-rata di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa sesar Lembang sendiri sudah mulai mengeluarkan atau melepaskan energinya. Tapi yang harus disyukuri sebetulnya adalah dengan semakin sering sebuah sesar mengeluarkan energi, maka nantinya semakin kecil pula bisa meredam kekuatan yang awalnya kan 6,5 sampai 7 nih. Tapi dengan seringnya sesar Lembang mengeluarkan energi, bisa lebih kecil lagi, Bu. Iya, lanjut, A. Nah, dampak gempa bumi sendiri, efek primernya tentunya adalah getaran tanah. Kemudian efek tersier, epidemi atau wabah penyakit, kemudian sosiopsikologis, kemudian ada ekonomi, kemudian lingkungan. Efek sekundernya ada kerusakan bangunan, kalau di pantai bisa mengakibatkan tsunami, kemudian tanah longsor atau keruntuhan lereng, ada juga likuifaksi atau pergeseran tanah, terus ada perubahan permukaan tanah, kebakaran, dan lain-lain. Lanjut, Tak. Nah, diklik lagi ya, punten. Nah, faktor yang mempengaruhi dampak gempa bumi, salah satunya adalah magnitud kekuatan gempa bumi itu sendiri. Tentunya dengan semakin besar kekuatan yang dihasilkan, dampaknya juga akan semakin signifikan. Nah, kemudian kedalaman gempa bumi semakin dalam tentunya akan semakin berkurang. Kemudian jarak dari sumber gempa bumi. Maksud jarak dari sumber gempa bumi ini bisa dari jarak kedalaman hingga ke permukiman penduduk. Jadi apabila jarak dari gempa bumi tersebut ke pemukiman penduduk lebih jauh, otomatis getaran yang dihasilkan akan berkurang. Nah, jenis tanah ini sendiri tentunya sangat mempengaruhi rambatan dari gempa bumi. Semakin keras atau semakin solid tanah di suatu daerah akan menurunkan getaran atau gelombang dari gempa bumi itu sendiri. Berbanding terbalik dengan apabila tanah di suatu daerah tidak solid atau tidak kokoh. Apabila kita boleh kita langsung tonton aja. Nah, ini adalah bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi
gempa bumi. Tadi agengan obet sorana. Nah, ini dengan bebatuan yang solid. Tuh, kita bisa lihat bagaimana ketika gelombang gempa bumi melewati daerah dengan bebatuan yang solid atau kokoh, kemudian bebatuan yang sedang dan yang lunak. Bagaimana gelombang tersebut bisa menghantam bangunan. Dampaknya sangat berbeda antara bangunan dengan daerah dengan bebatuan yang solid, sedang, dan lemah. Dan yang terakhir, yang faktor yang mempengaruhi dampak gempa bumi tentunya adalah struktur dan kondisi bangunan itu sendiri. Tentunya kita sebagai pemilik rumah harus tahu kekuatan bangunan dari rumah kita. Rumah kita bisa menahan goncangan gempa berapa skala liter atau minimal rumah kita bisa tahan dalam hitungan detik sebelum kita bisa beralih keluar rumah. Jangan sampai rumah kita itu baru diguncang tapi langsung roboh. Minimal ada ya bangunan kita bisa menahan gempa bumi 10 detikan sehingga kita ada waktu untuk bisa keluar menyelamatkan diri. Lanjut, Tak. Izin dilanjut sama Awet. Baik, Bapak. Tagdi minimal, jadi lanjut gantian. Oke, Pak. Ibu, ini tadi terkait sama Pak Gana juga telah disampaikan terkait mungkin pengenalan soal bencana gitu, Pak ya. Mungkin ini tidak terlalu penting buat Bapak Ibu, tapi ada kewajiban kita sebetulnya menyampaikan hal tersebut tentang bencana, apa namanya, jenis bencana, terus posisinya terkait jumlah bencana yang ada di kita selama setahun ini berapa banyak. Mungkin awalnya Ibu Bapak nggak tahu, tadi setelah Pak Gani menyampaikan, berarti Bu ya, kebayang ya, dari bulan kemarin aja, kita tahun kemarin hampir 1024 kejadian bencana yang ada di beberapa kabupaten kota di kita. Oke, lanjut Pak Gani. Nah ini Bu, jadi tadi Bu sebelum apa namanya disampaikan oleh Pak Gani juga, hal yang paling terpenting dari kita itu sebetulnya adalah mitigasi ke kitanya Bu ya. Mungkin sekarang tuh ramai-ramainya tentang kejadian sesar Lembang, betul Pak ya? Sesar Lembang. Posisinya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu lihatnya di medsos mungkin ya, bahwa sesar Lembang itu kalau saya lihat kemarin bergerak hampir 400 sampai 500 meter. Itu yang bikin ramai Bu Pak. Sebetulnya kalau alokasi tadi yang setelah disampaikan sama Pak Gani, sesar Lembang itu bergeraknya itu 1,5 sampai 3 mm per tahun. Jadi kalau misalkan posisinya tadi di beritanya ada 500, berarti itu harusnya selama 100 tahun mungkin hitungannya si sesar Lembang tadi. Nah, ramai pesan juga Bu, karena banyak apa namanya hoax di luar sana terkait sesar Lembang, bahkan Kota Bandung sama Kota Cimahi itu sebetulnya sudah mengeluarkan surat siaga terhadap sesar Lembang. Jadi banyak sekali Bu, Pak, kayak SMP, SMA yang membutuhkan pemahaman terkait sesar Lembang tersebut, sama seperti halnya Bapak Ibu di sini mungkin terkait. Jadi kadang-kadang kan suka rewas Bu ya Pak, ini tuh kita kena nggak di sini, kita tuh harus seperti apa. Nah mungkin coba lanjut Aris Pak. Nah tadi yang dikatakan oleh Pak Gani juga betul Bu, salah satunya mitigasi struktural dan non struktural. Nih bangunan dan struktural. Bangunan gedung dengan konstruksi yang aman terhadap bencana, tersedia sarana kebencanaan, rambu-rambu, jalur evakuasi dan titik kumpul. Nah tadi saya juga sempat mutar di sini Bu. Saya juga pengen tanya nih, Bapak yakin nggak rumah Bapak ini tahan gempa? Yakin Bu? Kalau ternyata kuat, kumaha? Ya? Nah, itu Bu. Sebetulnya sebetulnya dari semenjak beberapa tahun yang lalu, mungkin apakah ini sudah dibangun apa belum, pemerintah juga sudah menyarankan kepada pihak developer untuk memperkuat struktur bangunan. Sebetulnya, cuman untuk komplek-komplek yang dulu, kayak saya kan rumah di komplek Permata Biru Bu ya, bangunan awalnya tuh nggak ada seluk tengah kadang-kadang. Itu karena si apa namanya developer yang nggak tahu ya aturan soal rumah tahan gempa. Nah kesini
semua developer itu wajib atau disarankan untuk menambah suluk tengah untuk memperkuat bangunan. Biasanya itu ada anjuran dari pemerintah seperti itu. Nah, tadi saya muter ke bagian bawah, ada satu bangunan yang belum diisi, tengahnya tuh sudah ada seluk ini Pak, apa namanya, beton ya kalau nggak salah di tengah rumahnya tuh. Kalau dulu di saya cuman pakai ini doang, kayu, apa bukan kayu ya, namanya tuh yang, ya kayu balok, balok yang dari kadang-kadang ada pohon kelapa. Nah kayak gitu. Nah untuk yang sekarang saya lihat di sini mungkin hampir semuanya sama posisinya, sudah ada penguat biasanya di atas dan di bawah. Jadi asumsinya gini Bu, kalau misalkan bangunannya kotak, ini Bu ya, kalau posisinya ini kosong, ini kalau ada gataran akan rubuh, bukan rubuh, akan sedikit apa berdampak. Tapi kalau ditambah satu lagi tengah, itu akan semakin kuat. Nah, saya kalau lihat di bawah tadi ada beberapa bangunan, mungkin hampir semuanya udah mulai menggunakan tadi seluk tengah tersebut. Nah, terus saya juga tadi udah muter Bu ya, tapi ini menjadi PR nanti dari teman-teman di kompleks ini. Di sini belum adanya jalur evakuasi dan titik kumpul. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan terkena, anggap amit-amit gitulah terjadi gempa, itu bingung ya harus kemana? Apakah lari ke sini, kemana kita nggak tahu. Malah yang lebih cepat mungkin WhatsApp ya, update status, ayah gempa di Pasir Jati gitu. Nah, ini teman-teman buat pengurus komplek mudah-mudahan bisa memfasilitasi untuk rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. Biar teman-teman atau Bapak Ibu tahu nih kalau misalkan kumpulnya harus di mana. Terus kalau misalkan lari kita harus kemana jalurnya gitu. Kalau nggak ada jalur, kejadian waktu di beberapa sekolah itu pehimpit Bu, parbut gitu ya, harus kemana kita nggak tahu. Jangan kayak misalkan di rumahnya ada tamu, malah kalau misalkan tamu itu malah nggak tahu situasi di sini. Dia bingung tuh harus cari titik kumpul di mana kalau misalkan terjadi bencana. Nah ini satu lagi ada tersedianya SOP, kajian risiko bencana, ini mungkin lebih ke kita atau bukan di bagian di warga. Ini peningkatan kapasitas pegawai, selesai dan pengurangan risiko bencana, kerjasama dan integrasi, menjalin koordinasi dengan instansi kebencanaan seperti BPBD. Nah Ibu tahu nggak posisi yang kemarin Sesar Lembang itu yang sebutkan oleh Pak Gani itu sebetulnya bergeser itu udah 3 kali gempa Bu. Tanggal 14. Kenapa Kota Bandung sama Cimahi mengeluarkan surat siaga? Karena 3 gempa tersebut ada di tanggal 14, 19, dan di tanggal 20 itu ada di posisinya Sesar Lembang. Nah, tapi kadang-kadang Bu ya, kalau orang-orang yang kurang pemahaman, kadang-kadang mereka takut, wajar. Dan kita juga takut ya, apalagi saya. Cuman yang harus Bapak Ibu ketahui, Sesar Lembang itu ada sebelum orang tua bahkan nenek kita lahir. Jadi itu tuh sudah ada posisinya Sesar Lembang itu. Cuman yang bikin ramai itu karena posisinya tadi kata Pak Gani, kalau orang ini teh ulang tahunnya Bu. Tahun-tahun ini tahun ulang tahunnya. Cuman kita nggak tahu kapan nih si posisi sesarnya itu bergerak. Kita nggak tahu. Karena emang tadi betul belum ada ilmuwan yang mengatakan atau misalkan yang bisa memprediksi keadaan atau misalkan gempa. Enak gitu ya kalau ada mah besok Abi ada gempa siap-siap gitu. Cuman ini gempa nggak bisa. Kita juga nggak tahu kapan posisinya si Sesar Lembang itu. Betul, ini posisinya di kasarnya di hari ulang tahunnya. Tapi omongan saya ini sudah 3 tahun ke belakang juga diomongin. Sampai sekarang belum terjadi juga. Nah kita akan tahu. Salah satu untuk menghadapinya tadi kita harus siap siaga. Jadi kalau ada gempa, Ibu pertama harus ngapain? Kalau ada gempa, Ibu harus lari kemana? Harus berbuat apa? Mungkin seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, di kita juga ada, Bu, namanya, Pak, kita sudah ada program Keluarga Tangguh Bencana. Bukan hanya keluarga. Kalau keluarga tangguh bencana itu ada di titik paling kecil. Kesananya ada Destana, Desa Tangguh Bencana. Atasnya lagi ada Katana, Kecamatan Tangguh Bencana. Nah, sebelum kita mulai ke Destana dan Katana, mungkin di sini juga desa, Pak Riswa, desa apa ini teh? Desa Jati Endah. Terus kecamatan Cilenggrang. Nah, mungkin kita nanti dari pihak BPBD kita akan mendorong ke sana, ke pihak supaya terbentuk Destana dan Katananya. Tapi sebelum kedua atas itu, kita coba concern di keluarga tangguh bencana, Bu. Di keluarga tangguh bencana.
Lanjut Aris Pak. Nah, nanti di posisi ibu-ibu nanti akan diajarkan Pak Aris Pak, kita mau ada simulasi. Ada simulasi nanti Bu kita akan coba simulasi. Simulasinya anggaplah nanti di sini ada posisinya ada sirine. Nanti ketika ada sirine, nanti Ibu harus berbuat seperti apa nanti kita coba kasih tahu dan titik kumpulnya nanti kita coba dipetakan sebentar ya. Ada beberapa titik kumpul nanti Ibu segera merapat ke titik kumpul Bapak semuanya. Nanti kita akan coba simulasi minimal di setengah jam lah kita coba simulasinya. Kita lihat respon Bapak Ibu ketika misalkan ada bencana akan seperti apa. Lanjut Pak. Nah ini lanjut. Nah inilah, ini mah nanti kita di-share ke Pak RT ya Pak. Ini posisinya tempat evakuasi, nanti penentuannya disepakati dan diketahui oleh karyawan, terus jalur evakuasinya juga, nanti penentuannya disepakati dengan peta evakuasi Pak. Punten, di sini sudah ada peta komplek nggak? Ada, nah nanti kita bisa disesuaikan dengan pengurusnya, nanti strategi evakuasi juga nanti bisa bisa ditentukan. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Nah Bu ini saya kasih contoh, ini terjadi gempa yang di Cianjur. Bisa di-play Pak Aris Pak? Share bawah nih, tunjuk saya. Nah itu. Ini Bu pada panik nih, tuh. Wah lihat, nah. Ini panik semua. Nah, ini yang ya Sobat Cianjur ya nih. Ini kejadian gempa di Cianjur kemarin itu sekitar besarnya hampir 6 magnitudo, Bu. Dengan kedalaman 10 di darat. Yang di Cugenang. Setelah penelitian, itu disebabkan oleh pergeseran sesar Cugenang. Sesar yang baru ada. Oh, udah lama ada, tapi kita tidak terdeteksi. Ini Bu, salah satu dari CCTV warga yang ada di Cianjur. Ini Bu, sama. Ini posisinya tadi saya bilang 6, 6, kedalamannya 10 kilo di darat. Rumah aja sampai goyang ini. Nih. Ini sama di Cianjur, Pak. Ini struktur bangunan yang bermasalah, bukan bermasalah, kurang kokoh. Nih, kalau Bapak lihat, Ibu di sini nggak ada penghalang lagi, langsung rumah roboh. Nggak ada penghalang struktur lagi. Tuh. Panik Bu ini Bu. Handphone aku tadi tinggal akhirnya ya. Ini semuanya yang diakibatkan oleh yang di Cugenang ya, yang di Cianjur. Habis Pak. Nah, Bu, ini ada sedikit cerita juga Bu ya yang di Cianjur. Jadi kebanyakan di Cianjur itu korbannya itu anak-anak SD, SMP sama SMA Bu. Kenapa coba ada tahu nggak Pak? Nah, satu itu kejadiannya di jam sekolah. Yang kedua, mereka belum memahami bagaimana caranya jika terjadi gempa harus seperti apa. Ini yang ketiga, yang sedikit rada tanda kutip gitu ya. Ini ironis gitu. Gurunya lari duluan Pak. Bu. Jadi Bapak nih, Ibu di rumah masing-masing punya keluarga, khususnya Bapak-bapak, ketika gempa teh Pak harus ingat keluarga jangan langsung lari duluan. Emang panik, tapi kita harus ada prioritas. Ini Bu coba, ini perbandingan gempa di Jepang dan gempa di Indonesia. Di Jepang itu sudah terlatih Bu, Pak. Jadi ketika ada gempa, dia santai aja, tahu harus berbuat seperti apa, dia nahan nih. Karena posisinya kalau misalkan dia tidak tahan, itu ada kemungkinan ngobrol ke bawah. Mereka sudah paham harus seperti apa. Dan mereka tahu kekuatan gempa tidak apa. Nah ini Indonesia. Ini panik Bu dia nggak tahu nih, coba diulangi lagi Pak, coba diulangi. Nih, ini di perbandingan Pak Bu ya. Ini di Jepang dia tahu, dia sudah latihan, dia ngerti nih harus berbuat seperti apa. Dia santai gitu, tenang aja, posisinya tenang, santai gitu. Tapi beda dengan di kita yang kurang pemahaman terkait gempa. Nah, Pak, ini gempa ya, panik pembukanya bisa masuk. Ini posisinya gempa yang pernah kita rasakan itu yang terbesar, bukan terbesar ya, yang paling lama itu kalau nggak salah terakhir itu di Jogja. Itu gempanya hampir 26 detik Pak, Bu.
besar itu. Yang kayak di Jepang itu hitungannya mungkin 5 detik. Di kita itu biasanya gempa itu nggak lama, cuman 2 detik, 1 detik, nggak nyampe hitungan 10 ke atas. Yang di luar, betul. Itu yang di luar. Kita bisa lihat di Turki dampaknya bangunan bertingkat banyak yang roboh kan Bu. Nah itu akibat gempa Dengan waktu yang lumayan cukup. Betul. Nah, Ibu yang kayak di Kertas, satu lagi saya cerita. Ibu pernah ngalamin terakhir gempa itu kalau nggak salah di Kabupaten Bandung ya, Kertasari. Ngerasain nggak Pak, Bu? Waktu gempa di Kabupaten Bandung, Kertasari? Ya? Enggak ya? Ada Kertasari. Nah, Pak, Bu, ada kerasa ya. Nah, di Sumedang itu lumayan Pak yang berdampaknya rumah sakit kebanyakan. Nah, Ibu, Bapak, saya ada sedikit cerita nih terkait gempa di Kertasari. Itu waktu di gempa di Kertasari itu banyak sekolah rumah yang rubuh. Kenapa? Karena memang bangunannya bangunan lama, Pak, Bu. Nah, tapi ada satu nih yang harus kita contoh. Dari satu sekolah, ada satu murid yang posisinya keluar dari sekolah itu aman, Pak, Bu. Tanpa ada luka, tanpa ada kasarnya, tanpa apa ya, tanpa luka-luka lah. Sedangkan murid yang lain ada yang terkilir, tertimpa apa namanya, ya luka ringan sampai luka sedang lah. Itu langsung Pak, Bu, ditanya sama gubernur kita yang kemarin tuh Pak Bayi Mahmudin ya, ditanya, kenapa adik bisa selamat? Beda dengan teman-teman dan guru yang lain. Si muridnya bilang gini, Bu, ya Pak, saya pernah lihat YouTube, kalau ada gempa, berlindung di bawah meja. Nah, Ibu tong nonton Shopee atau ninggal Shopee yang TikTok nih. Kadang-kadang hal sedikit saja, tapi itu ngena ke kita, ada gempa, anaknya langsung masuk ke kolong meja, Bu. Itu ketika beres gempa dipanggil keluar itu tidak ada yang teman-temannya ada yang apa luka tertimpa sama jam dinding atau gurunya terkilir keseleo karena tadi lari-lari terinjak itu ada. Tapi cuma satu murid ini yang selamat tanpa luka-luka. Karena hanya hal yang sangat simpel sekali. Dia sering lihat kalau lihat YouTube ada ya ada film gitu ya. Kalau ada gempa berlindung di bawah kolong meja. Hanya sedikit saja. Tapi itu bisa apa namanya menyelamatkan kita. Coba harusnya ada yang sendai itu. Lanjut dulu, lanjut dulu, nanti lanjut. Nah, ini Pak. Ini persentase korban selamat dari gempa bumi berdasarkan Great Hanshin Earthquake 1945. Ini Pak. Ini kita TNI, Polri, BPBD atau Basarnas hanya di posisi 1,7%. Kebayang nggak Bu? Kita di BPBD provinsi hanya ada 120 orang. Tapi ketika misalkan terjadi gempa, kebayangkan harus ngebagi orang kemana-mana dengan posisinya sangat sedikit. Kita hanya di 1,7. Nah, ini ditolong teman dan tetangga ada lumayan besar, Pak. 28,1%. Nah, ini nih, bahasanya itu apa ya? Kerempegan dari si komplek itu harus terus dibina, Pak, Bu. Karena ada 28,1% nih ditolong oleh tetangga. Di sini lanjut lagi anggota keluarga, ini lumayan 31. Nah, yang paling besar adalah 34,9 itu kesiapsiagaan diri kita sendiri. Kalau tadi Bapak lihat videonya, kalau posisi mereka diri sendiri misalkan ada gempa riweuh gitu ya, lari ke sana ke sini, itu mungkin tidak akan ada di 34%, Bu. Tapi yang tadi anak kecil tadi ketika ada gempa, dia berlindung di bawah meja, dia dapat nih 3,4%. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan kita dulu pribadi nih. Kalau gempa itu harus seperti apa? Pak, Ibu, saya mau tanya. Kalau misalkan ada gempa, hal pertama kali yang Ibu Bapak lakukan apa? Bu? Berdoa. Itu mah kudu berdoa setiap hari. Bu, tahu nggak Pak? Yang pertama harus kita lindungi adalah satu, Bu, kepala. Melindungi kepala. Kenapa harus melindungi kepala, Bu? Karena kalau ngelihat dari tadi kejadian video tadi, kebanyakan jadi gempanya itu tidak berbahaya, Pak, sebetulnya. Yang berbahaya itu efeknya. Bangunannya roboh, yang di atas pada turun. Kalau posisinya kita melindungi kepala, Ibu, ini ya melindungi kepala yang sesuai dengan efek kita itu seperti ini, Pak. Ini melindungi wajah, ini belakang. Kenapa? Ini adalah pusat saraf kita, Pak, Bu. Kalau posisinya tertimpa, kita mungkin akan kehilangan kesadaran. Anggaplah misalkan di daerah tadi, tertimpa aja. Tapi dia maksudnya pingsan. Kita
penolong atau tetangga pun kita nggak tahu posisinya dia ada di mana. Tapi kalau misalkan berlindung nih, terus misalkan tertimpa bahu batu gitu ya, atau misalkan kaki anggaplah patah gitu. Tapi kita masih sadar, kita masih bisa minta tolong. Ya ini pakai tangan saja, pakai bantal bisa. Harus yang lebih keras, misalkan pakai buku yang tebal. Saya punya anak difabel, Ya. jalan, jadi kalau ada gempa, apa yang harus saya lakukan pertama-tama? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ada di beberapa kita di Bos kan kebanyakan ada beberapa bukan paskes ya. Ada beberapa ya salah satunya difabel itu. Bang Ibu mau diangkat dulu? Nah, Bu, kemarin biasanya gini Bu, kalau teman-teman kita yang, oke, boleh lanjut Bu? Oke, biasanya teman-teman yang di bawah itu ada kita pendamping khusus, biasanya ada pendamping khususnya. Nah, misalkan di keluarga Ibu ya, ada salah seorang keluarga yang difabel. Nah, ini Bu tadi fungsinya ini Bu, fungsinya tetangga dan teman ini. Nanti ketika misalkan ada bencana, setelah kita selesai, kita tanggal Bu handphone Ibu. Angkat dulu aja Ibu, angkat dulu aja Bu. Takutnya penting. Oke. Nah, kalau misalkan Ibu berdua di rumah, Ibu posisinya kalau kita di dalam kategori itu Ibu lansia ya, bahasanya lansia. Terus di bawah ada difabel juga. Nah, biasanya Bu, kalau di kita ada di satu komplek, kalau nggak salah di komplek mana ya, itu tuh RT-nya itu udah apa namanya, udah prepare. Kalau ada apa, ya udah mendata nih. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, minimal tetangga kanan kirinya itu dikasih tanggung jawab Bu. Pak, punten ya kalau ada apa-apa, tolong perhatikan keluarga yang tetangga atau di sebelah. Biasa seperti itu Bu. Jadi nanti dari pihak teman-teman di sini RT mangga Pak, Bu, bila ada misalkan posisinya yang lansia, yang berkebutuhan khusus dan lain-lain, tolong nanti diprioritaskan. Bisa menunjuk misalkan Pak Satpam atau di Satpam atau misalkan tetangga. Cuman hal yang pertama kali jika terjadi itu Bu, tolong lindungi kepalanya. Kalau bisa kasarnya ada awal di video ada Bu yang ada di difabel ya misalkan atau keterbatasan, dia di bawah, dia dilindungi sama orang tuanya. Tapi posisinya orang tuanya tetap melindungi kepala. Tapi si kepala dia juga tetap dilindungi sama badannya. Itu Bu yang pertama harus dilakukan. Jadi jangan sampai ketika ada bencana ini teman-teman yang tetangga juga nggak aware gitu. Nggak sih orang heula gitu da imang enggak Pak. Ini ada presentasinya Pak. Makin teman-teman atau misalkan warga di sini makin kokoh, itu misalkan kekompakannya akan semakin bagus. Nanti akan masuk ke posisinya namanya itu apa? Korbannya itu akan sedikit diminimalisir. Beda dengan orangnya masing-masing. Gitu Ibu. Kamu ya? Nah, buat Bapak FPN juga Pak, tolong nanti dikondisikan mungkin bisa ke data ya, yang lansia berapa rumah, terus posisi yang disabilitas berapa orang, nanti itu bisa dikondisikan Pak, bisa diatur. Lanjut Pak. Nah, ini Pak. Jadi di kita tuh sudah disiapkan tas siaga bencana. Ini sebetulnya hal yang sering kita lakukan untuk teman-teman yang lain, harus mempersiapkan seperti ini Pak. Itu namanya tas siaga bencana. Jadi di dalam tas itu Bapak sudah ada makanan minimal untuk 3 hari, terus surat-surat berharga, handphone, sama uang cash. Tapi satu orang tuh satu Bu, jangan sekeluarga satu tas. Jadi misalkan ibu bapak sama anaknya satu, itu harus masing-masing tas orang tuh harus punya satu. Nah ini kita ambil misalkan harus mencukupi makan minimal 3 hari. Karena dari kita hitungan 3 hari itu mudah-mudahan korban itu udah bisa dievakuasi. Jadi misalkan banyak nih, misalkan daerah sini banyak gitu ya, atau daerah kecamatan ini, kita nggak bisa ngambil seluruhnya untuk dievakuasi. Dengan ada data siaga bencana, Ibu minimal bisa bertahan selama 3 hari. Itu harus ada. Saya juga di rumah ada Bu, tapi baru ada 2. Saya aja sama istri saya, karena anak saya baru 6 tahun. Saya udah disiapkan itu. Disiapkan makanan, Indomie gitu ya, makanan ini, cuman per 3 bulan saya ganti kalau misalkan mau kadaluarsa.
Tapi kita prepare-nya ada. Jadi ketika terjadi benar-benar bencana gede, tinggal ambil aja tas, keluar udah aja, diam di situ. Uang apa namanya sama uang cash-nya ada. Karena kalau misalkan Bu ya, anggap aja worst case-nya, kalau sesar Lembang ini ambruk, itu kota Bandung akan lumpuh. Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. 4 kota ini akan sedikit lebih lebih terdampak. Makanya tas siaga bencana ini perlu Bu. Kalau misalkan evakuasinya misalkan telat dari pemerintahan pusat, Ibu minimal bisa bertahan selama 3 hari. Dan kita akan minta bantuan dari kabupaten kota yang lain. Dari Sukabumi lah, dari Garut lah, mungkin mereka akan datang ke kita. Sama halnya ketika di Cianjur, itu hampir 27 kabupaten kota mengirimkan timnya untuk evakuasi dan penyelamatan di Cianjur. Dan Cianjurnya pun lumpuh total. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ingat Bu, tas siaga bencananya kalau misalkan posisi nggak harus yang bagus-bagus, nggak harus Eger atau apa gitu, tas biasa saja. Tapi di situ di dalamnya ada makanan selama 3 ini Bu, contohnya nih. Ada uang tunai, masker, botol minum, makan ringan, power bank, dokumen penting, baju, P3K center dan lain-lain. Itu Bu yang harus kita persiapkan. Lanjut Pak. Sebelumnya Pak, Bu, ada yang mau tanyakan nggak terkait sebetulnya lebih ke sesar Lembang mungkin ya, lebih ke apa namanya, lebih ke isu dari sesar Lembangnya mungkin Bu ya. Nah, jadi gini Pak, sesar Lembang itu nggak pilih-pilih, maksudnya gini, ketika itu misalkan worst case-nya dia bergeser, itu hampir seluruh kecamatan di kota dan Kabupaten Bandung terkena. Pasti terkena. Kalau worst case-nya semuanya. Karena dari pihak kita pun kita nggak tahu nih kalau misalkan gesternya di A, di B, di C itu akan berbeda-beda segmen. Tapi kita ngambilnya worst case semuanya ketika misalkan jatuh, itu hampir semua kecamatan, desa di kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu terkena. Pasti terkena. Cuman tadi yang seperti Pak Gani bilang, itu seberapa besar salah satunya yang mempengaruhi itu letak bebatuan yang ada di atas kita Bu. Ibu tadi lihat video yang pantai, semakin besar kekuatan batu di bawah, itu getarannya tidak akan terlalu berasa. Tapi di bagian yang lunak, itu akan sangat bergetar. Mungkin saya juga nggak tahu, ini kan posisinya di pegunungan Pak ya Bu. Mungkin kalau di pegunungan itu posisinya beda dengan posisi saya yang ada di Ciwastra, yang dibangun di atas sawah. Udah pasti tuh bawahnya tanahnya lebar. Cuman saya nggak tahu nih, mudah-mudahan di gunung sini, maksudnya di daerah sini, ini bebatuan yang kokoh. Nah, kalau saya tarik jarak Bu ya, di sini itu sampai ke titik sesar Lembangnya itu jaraknya itu 7,1 km. Lumayan, 7,1 km. Meskipun misalkan nanti misalkan anggaplah skenario-nya tidak bergerak semua, ini mungkin akan berasa, tapi tidak sekuat yang nanti ada di Lembang. Nah, itu salah satunya itu. Dan pastikan juga nih ya, tadi saya bilang, Ibu Bapak yakin bangunannya kuat? Insya Allah yakin, harus yakin Bu itu. Tapi misalkan kalau tidak, Ibu bisa melakukan tadi Pak, Bu, cara berlindung. Coba Pak Rispa ada ya yang soal tadi, terus lanjut. Ini tadi yang struktural tadi udah lanjut. Ini Bu ya, lanjut. Nah, ini saya sedikit lagi Bu, sedikit nih. Ibu sering ada yang pulang kampung yang rumahnya masih panggung. Ini orang kota semua berarti nggak ada orang kampung. Bu, kalau di sana, di kampung saya, itu masih ada beberapa rumah yang posisinya pakai panggung. Nah, itu secara apa ya namanya? Secara penelitian ya, itu rumah panggung itu lebih tahan gempa, Bu. Karena ketika dia gesernya itu dia cuma batunya doang yang geser. Kalau kita kan semua tuh si beton-betonnya, kalau yang rumah panggung itu cuma bawahnya doang. Jadi rumahnya yang dari papan sama belik itu agak sedikit aman sebetulnya. Kalau misalkan posisinya rumah panggung. Beda dengan posisinya rumah berstruktur seperti ini yang kokoh gitu, kalau goyang dia pasti semua yang goyang. Lanjut Pak Rispa, tadi ada. Nah Pak, ini saya akan ada sedikit menjelaskan Pak. Ini kita punya aplikasi namanya Inaris. Bapak Ibu dengan aplikasi ini akan mengetahui resiko bencana yang ada di lokasi Bapak dan Ibu. Nih, ini namanya Inaris personal Pak. Ini bisa dipakai di mana saja Bapak berada. Mau di Sukabumi bisa, mau di Bandung bisa. Nah, ini kebetulan posisinya ada di Cijambe, Jati Indah, Cilengkrang.
Ini mah rumah Yadi Pasir Jati Endah ya. Nah ini Bu. Kalau kita klik info bencananya, nih gempa bumi di sini. Di daerah sini lokasi atau misalkan apa kerentanannya ada di gempa bumi. Posisinya ini sedang. Alhamdulillah ya kalau lihat tulisan mah sedang gitu, nggak tinggi. Kalau daerah Lembang itu tinggi Bu. Ini posisinya sedang. Ibu misalkan pulang, misalkan ke daerah anggaplah di Sumedang, ibu bisa cek juga ini akan berbeda bahayanya, akan sangat berbeda. Di Dago juga nanti dicek akan berbahaya akan beda. Misalkan banjir atau longsor, atau misalkan ke daerah Lembang itu udah pasti gempa bumi, atau ke Pangandaran udah pasti ada tsunami. Ini akan beda-beda. Jadi ibu kemanapun akan tahu nih, ini bahaya bencananya di sini apa. Ini namanya aplikasinya Inaris Personal. Ibu boleh download, Bapak boleh download, silakan bisa dipakai. Lanjut. 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 Mau lanjut kan? Mau dilanjut? Lanjut. Yang tadi, yang apa? Ketika gempa harus melindungi kepala. Nah, Bu, ini nanti hal yang mungkin akan kita simulasikan. Nih, jika terjadi gempa, hal yang pertama tadi dilakukan adalah ini Bu, pertama jangan panik. Kita ada, kalau misalkan kita sosialisasi ke teman-teman SMP, SMA, kita kasih lagu Bu. Kenapa? Supaya mereka tetap ingat. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, pergi ke tempat terbuka. Kita dibikin lagu supaya teman-teman anak-anak SD SMP itu paham, maksudnya ingat terus gitu. Nah ini yang pertama dilakukan. Tadi yang kalau ada gempa yang pertama itu melindungi kepala. Yang kedua ibu bisa masuk ke kolong meja Bu. Masuk ke kolong meja seperti ini. Nah selain masuk ke kolong meja juga, nggak mungkin gitu ya kalau ada gempa kita nyari meja gitu ke kolong, nggak juga. Ini kita bisa berlindung di beberapa fondasi yang di ujung-ujung Bu. Mungkin teman-teman di sini sudah paham posisi yang paling kuat di rumah itu adalah beton-beton yang ada di kanan kiri atau di pinggir-pinggir. Ibu bisa misalkan berlindung Bapak di pojokan di sini nih. Kalau misalkan ada gempa, mejanya misalkan jauh, sok aja Bu lindung. Kenapa posisinya di pinggir sini? Ini Bu, asumsinya gini Bu. Anggaplah ini misalkan tembok. Nah, punten. Nah, ini tembok nih. Kalau posisi Ibu berlindung di sini, biasanya tembok kan sebenarnya atasnya nih Bu. Pak, kalau misalkan dia ambruk, dia minimal ke sini. Dia nggak akan ke bawah, tapi dia ke sini nih. Posisi Bapak, Ibu akan berada aman di sini. Ini kalau disebutnya triangle of life, segitiga kehidupan. Jadi posisinya ketika berlindung di pojokan, ketika ini rubuh pun, dia nggak akan mungkin di sini ke bawah, tapi akan membentuk gini nih. Nah, ini adalah salah satu tempat yang mungkin sedikit atau paling aman juga kalau misalkan terjadi gempa. Ini salah satu ini Bu. Terus yang ketiga tadi Bu, jauhi kaca. Saya harapkan di sini semua rumah kacanya sudah dilapisi oleh kaca film. Kalau belum, ya misalkan kalau ada rezekinya, coba Bu silahkan dilapisi dengan kaca film. Karena kalau gempa, posisinya kaca itu akan pecah. Kalau misalkan posisi kacanya dilindungi kaca film, kayak kaca mobil tahu Pak Bu, kalau pecah itu kan diem gitu, belum nggak akan nyebar gitu. Nah itu. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa lah ya, si kaca-kaca yang di rumah itu dilapisi oleh kaca film. Jaga-jaga kalau misalkan gempa ini pecah itu berserakan nanti itu membahayakan orang-orang yang di situ juga. Jadi tolong dilapisi juga. Jadi kalau misalkan pecah dia minimal retak. Dia misalkan jatuh pun nggak akan berserakan. Dia pasti ada di situ. Terus posisinya yang terakhir Bu, pergi ke tempat terbuka. Di sini Pak, Bu, tahu nggak tempat terbuka atau titik kumpul di sini ada di mana? Nah, ada lagi nggak? Kebayang nggak Bu posisinya? Kalau posisi Pak RT di sini ada berapa kakak Pak? Anggap aja dikali 3 Pak ya, udah hampir 600 orang. Cukup nggak Pak di sini? Nggak akan cukup. Nah, makanya nanti kita akan petakan nih, sebelah bawah, sebelah sana titik kumpulnya akan ada di mana. Nah, posisinya yang paling sebetulnya kalau di sini kan lega ya Pak, si jalannya teh hampir 3 mobil masuk, terus kayak di bawah, ini bangunannya kan lantai 1 semua,
sebetulnya kalau misalkan keluar rumah pun sebetulnya itu aman. Jadi di depan rumah itu aman. Sebetulnya aman. Beda dengan posisi yang di daerah Cicadas. Ke rumah jalannya gang sempit, terus posisinya tinggi-tinggi. Itu kalau misalkan mereka harus evakuasi itu mah bismillah weh, harus cepat-cepat keluar berlindung dulu gitu. Karena posisinya beda dengan posisi struktur yang ada di lokasi komplek ini. Posisi depan sini, ia pun posisinya turun, tetapi saling menopang semua bagian gedung, setiap bangunan. Jadi kalau misalkan terjadi gempa, boleh ibu yang posisinya di depan atau misalkan posisinya rumahnya satu tingkat, boleh keluar ada di depan jalan. Jangan dekati gedung yang bertingkat. Setelah selesai, boleh nanti ibu langsung posisinya ke titik kumpul di sini nih buat melaporkan. Nanti Pak ya dibagi Pak ya mungkin ke depannya. Kan ini banyak tuh 300. Saya harapkan per blok itu penanggung jawabnya ada tuh. Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini gitu. Nah, betul koordinatornya. Jadi misalkan ada kejadian, boleh keluar, nanti koordinatornya ke rumah masing-masing ngedata, nanti posisinya boleh dilaporkan ke ketua RT-nya. Misalkan ada orang yang terkilir atau apa gitu. Soalnya kita ada sedikit kejadian Bu, dulu pernah di sekolah tuh. Di sekolah itu kalau misalkan nggak ada koordinatornya Pak ya, posisi ketika nyampe di sini tuh ada yang hilang itu kita nggak tahu. Apakah dia terkilir nggak bisa jalan kita nggak tahu. Tapi posisinya kalau misalkan ada koordinator kita bisa menghitung nih. Misalkan koordinator Bapak A memegang 10 kakak berarti kali 3 30. Nah, itu harus memastikan bahwa 30-30-nya itu ada. Gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini saat terjadi gempa bumi, kalau berada di luar bangunan, tadi hindari bangunan, tiang, telepon. Terus jika berkendara, berhenti, Bu, Pak. Amannya berhenti gitu ke pinggir. Terus lihat posisi tempat kita berpijak. Jika dia sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin rawan longsor. Lanjut, Pak. Nah, setelah gempa bumi, usahakan tetap tenang, waspada. Jika guncangan mereda, keluar dengan kepala, tetap melindungi kepala, keluar dengan tertib, jauhi bangunan yang sudah rusak, yang sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi. Bu, nanti kita akan coba simulasi. Ketika gempa, kita punya hitungan, Bu. Kita kan nggak tahu tuh gempa susulan itu kapan. Tapi kita ngasih interval. Ketika gempa pertama terjadi, kita berlindung di bawah kolong meja atau di slup-slup atau yang aman atau dilindungi pakai apapun itu kepala. Tolong hitung waktunya 1 sampai 20. Ibu jangan langsung keluar, Bapak jangan langsung keluar. Karena gempa susulan biasanya kita nggak tahu gempa susulan kapan. Cuman intervalnya kita ambil 1 sampai 20 detik, 1 sampai 20 detik. Jadi ketika misalkan berlindung, udah diam dulu Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai 20, silahkan Ibu keluar tetap melindungi kepala. Tetap jangan lari Bu. Jangan dorong-dorongan, misalkan kalau lagi banyak keluarga gitu, udah jalan aja biasa, keluar rumah. Biasanya teman-teman, kalau misalkan gempa langsung aja keluar, terus gitu, panik ya. Coba jangan panik Bu, tetap aja melindungi kepala, tapi kalau misalkan posisinya dekat dengan luar, silahkan langsung keluar. Diam di luar, tetap melindungi kepala di bawah nunduk. Itu Bu. Nanti ketika sudah selesai, silahkan masuk ke titik kumpul. Karena banyak sekali di kita yang panik, kalau nggak salah di Cianjur ada Bu, satu mes, ketika posisinya gempa, dia panik, di luarnya banyak orang yang turun, dia loncat lewat jendela. Kakinya terkilir, kalau nggak salah, ya terkilir. Loncat tuh dari cuma satu lantai, itu panik. Sebetulnya gempanya kecil, cuman karena panik, ruas itu dia loncat, Bu. Itu kemarin kejadian salah satunya di Cianjur. Lanjut. Nah ini Pak, setelah gempa tadi yang saya bilang, tolong lakukan pendataan ulang. Coba nanti dikasih apa? Kalau Pak RT di sini sudah ngedata, misalkan ada teman-temannya dokter atau perawat, nah itu nanti bisa dimasukkan ke dalam organisasi apa nih? Bukan apa sih kan? Itu teh. Yang setiap RW itu Pak nanti ada ininya peran dan tugas dan perannya masing-masing gitu. Misalkan Pak RT nanti tugasnya di sini ngumpul ketua RT nanti kumpul ke RT. Nanti posisinya kalau ada yang luka boleh nanti dibantu sama teman-teman medis. Soalnya intinya ini Pak, hitung jumlah keluarga masing-masing. Karena kita pernah jadi kejadian di sekolah Pak. Di sekolah itu tetap kita sarankan ketika keluar kelas itu tetap dihitung 1, 2, 3, 4, 5 supaya nanti di lapangan ini dibariskan jumlahnya sama. Tapi banyak kejadian
dari 18 yang ada cuman 15, hilang 2. Atau ketika dihitungnya 20, pas di lapangan ada 25. Itu kebanyakan kalau di kita misalkan keluarga A nyampur ke keluarga B gitu. Jadi nambah bertambah. Terus kalau yang berkurang, biasanya kalau kemarin dia teman-teman SMA itu terkilir Pak Bu, dia nggak bisa lari, nggak bisa evakuasi. Nah itu pentingnya kita harus paham nih, misalkan seblok ini nih, di yang ngaturnya Pak Rizva, misalkan 30 orang, nih Pak Rizva tuh harus 30 orang itu harus tahu nih, harus fix 30 orang ada. Itu Pak Bu. Lanjut harus. Nah, itu Pak. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Terkait soal sesar Lembang ini. Mungkin ada sedikit yang belum saya sampaikan yang ingin Bapak ketahui terkait dengan gempa bumi yang disebabkan oleh sesar Lembang. Boleh Pak, mangga Pak. Nah, coba Pak Gani tadi yang mana? Jadi sesar Lembang itu Pak, ada panjangnya, ya. Jadi sesar Lembang itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Gani itu jaraknya itu 29 km dari posisi Padalarang sampai Cileunyi ya kalau nggak salah. Kemarin mah hanya 27, tetapi dengan 27 sampai Batu Lonceng. Tapi ada penambahan lagi 29 sampai Sumedang nih Pak. Jadi si sesar Lembang itu nggak garis semua lurus Pak, tapi patah-patah sini, di sini, di sini bentuknya itu patah-patah. Nah, pergerakan yang terjadi itu bergesernya ke kiri Pak. Sekarang posisi ini tuh gesernya gini nih. Kalau ini panjang, gesernya gini Pak. Bukan ke bawah, tapi ke pinggir. Miring pergeserannya itu. Miring. Jadi bukan ngejuluk ke bawah. Kalau biasanya ngejuluk ke bawah itu dilakukan biasanya yang menyebabkan tsunami. Karena ketika turun ke bawah, si air itu tarik. Nah, balik lagi. Kalau di sesar Lembang ini kebanyakan bergeser ke kanan ke kiri. Nah, posisinya kita nggak tahu nih gesernya di mana Pak. Sepanjang ini tuh. Tapi dari pihak PVMBG dan BMKG kita mengambil paling parahnya itu bergeser semua. Yes. Yang bisa mengeluarkan energi sampai 7 skala Richter posisinya. Dan kedalamannya itu kita ambil asumsinya 30 km. Kebetulan kita juga saat ini sedang menyusun rencana kontingensi untuk pengungsi Lembang. Nah, sekarang terkait skenario-nya, pihak dari BPMBG sedang mencoba menyusun skenario terburuk dari kemungkinan yang akan terjadi apabila sesar Lembang ini bergerak. Nah, betul. Jadi kemarin ketika ada isu soal sesar Lembang, kita tuh hampir banyak telepon konfirmasi Pak di BPBD itu. Karena posisinya masyarakat tuh tidak tahu dan kita harus menjelaskan seperti kita sekarang Pak. Jadi kalau misalkan ketika ada bahkan tadi saya udah katakan Kota Bandung sama Cimahi itu udah menyiapkan siaga sesar Lembang. Itu Pak. Ada lagi Pak? Cukup Pak? Ada lagi? Nah, jadi gesernya ke pinggir Pak. Gesernya tuh ke pinggir, bukan ke bawah tapi ke pinggir. Kalau saya ada sih videonya tapi nggak ada Pak, kelihatan dulu dari kalau nggak salah di Amerika Latin. Gesernya tuh seperti ini. Jadi jalannya tuh bisa aja gitu. Nah, kemarin tuh Pak, Bu, gempa yang terjadi itu ada di segmen daerah Cimeta. Posisinya dulu yang sungainya lurus Pak ya, dia bergeser sungainya tuh. Jadi dari tahun 500 tahun kemarin kan ada peta yang itu tuh lurus gini. Tapi sampai sekarang, dengan sekarang itu posisinya udah belok Pak. Di sungainya tuh, pergeserannya tuh. Belok. Nah, itu disebabkan oleh pergerakan sesar yang tadi setiap tahunnya itu bergerak minimal 1 sampai 3 mm. Jadi selama 500 mm ya gesernya makin panjang. Ada nggak Pak? Ya, boleh Pak. Itu kita berdasarkan kumpul itu Betul. Itu ketika memang guncangannya besar sekali, kalau misalnya kayak wah ini penting, kita perlu kumpul atau kumpul aja. Sebetulnya itu Pak, kalau posisinya SOP-nya ketika terjadi gempa itu tadi Pak tetap melindungi, yang pertama itu tetap melindungi diri sendiri. Kesiapsiagaan diri sendiri itu ada di 37%. Nah, nanti ketika selesai Pak, silakan pindah ke titik kumpul untuk pendataan. Dan biasanya kita tuh waspada takutnya ada gempa susulan. Tapi gempa susulan itu sifatnya periodik turun Pak, Bu.
Kalau yang pertama gempanya misalkan 3 skala Richter, itu yang kedua pasti turun. Kedua, yang ketiganya pasti turun 1,8, itu nggak akan mungkin naik lagi. Biasanya turun. Nah, hal yang pertama harus kita waspadai adalah gempa yang pertama. Ketika itu besar, lindungin tadi SOP-nya seperti tadi Pak, Bu, lindungin kepala, atau misalkan langsung keluar di depan ini. Ketika selesai, Ibu boleh masuk ke titik kumpul akhir. Jadi anggap depan-depan rumah Bapak Ibu itu titik kumpul sementara. Karena kita nggak tahu worst case akan seperti apa. Jadi intinya Pak, tetap misalkan ketika gempanya itu besar pun, misalkan kalau posisinya Bapak Ibu ada di depan dekat rumah itu ya, misalkan cepat aja Pak keluar. Kalau dekat pintu nih, nah misalkan amit-amit gempa, Bapak bisa langsung keluar Pak. Ah, tolong ditutup oke Pak Tona. Tapi buat yang kita bisa berlindung Pak. Di mana bisa berlindung atau Bapak bisa langsung keluar sana. Tetap Pak, cuman posisinya ada sedikit resiko Pak. Kenapa kalau kita ngasih tahu kalau ada gempa jangan lari atau jangan keluar? Karena kan posisinya bergoyang Pak. Kalau di tempat ramai di mall goyang-goyang, lari dia jatuh itu bisa tertinjak Pak. Itu kejadian dia keinjek-injek yang akhirnya luka. Makanya kita menyarankan tetap berlindung, hitung aja sampai 20 detik tadi, baru kita keluar. Cuman tetap ya yang namanya kita paniknya walau alam tetap beda. Lompat mah lompat gitu. Cuman ingat Pak, kalau misalkan banyak orang juga harus lihat kanan kiri, maksudnya lebih aware lah soal terkait dengan lingkungan kita sekarang. Kebayang misalkan kalau ada sekarang terjadi, Bapak lari, ini lari, jatuh, gimana itu bisa berbahaya. Ada teman ini? Boleh. Sedikit tambahan Bapak Ibu, mungkin ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kadek Hendrawan Palgunadi. Beliau merupakan dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, beliau mencoba memetakan gempa yang terjadi di Sesar Lembang berdasarkan jenis gempanya. Nah, yang di sebelah kiri merupakan dampak yang diakibatkan apabila sesar Lembang itu merupakan sesar normal. Nah, yang ini merupakan apabila dampak yang terjadi apabila sesar naik. Jadi Bapak Ibu, apabila sesar Lembang merupakan sesar normal, nah dampaknya bisa dilihat. Nah, ini yang merah-merah itu yang paling terdampak Bapak Ibu. Sesar normal itu ketika sesarnya yang paling atas menurun ke bawah. Sedangkan sesar naik itu ketika sesar yang paling atas naik ke atas. Nah, ini apabila sesar normal dampaknya bisa dilihat seperti ini, Bu. Jadi dampaknya akan lebih masif apabila sesar Lembang ini merupakan sesar normal berbanding apabila sesar naik. Dampaknya akan lebih sedikit. Seperti itu. Kemudian Pak video tadi. Belum ada, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan video dari gempa bumi di Myanmar. Ini merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar dan merupakan salah satu dokumentasi paling jelas ketika sesar bergerak, Bu. Bisa dilihat videonya. Nah, kita bisa lihat bagaimana si daerah sini bergeser ke depan. Nah, ini tuh gempanya itu berkekuatan 7,7 skala Richter. Bapak lihat jalan yang di ujung, Pak. Yang paling atas. Nah, ini adalah dokumen yang paling jelas yang selama ini kita dapatkan. Ini yang paling jelas Pak terkait pergeseran sesar. Ini yang paling jelas. Sekali lagi lah, Arisma coba sekali lagi. Ini Pak, coba fokusnya di sini Pak. Ini kan normal nih. Nah, ini pergeseran akar 12 sesar. Nah, ini bergeser. Tadi Pak ya bergeser ke kanan ke kiri. Nah, gimana Pak Bu? Sebelum kita nyoba simulasi ya, Pak RT mau coba simulasi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelumnya? Boleh, mangga Pak.
Nah, bagus sekali pertanyaannya, Pak. Jadi gini, Pak, Bu. Sebetulnya sesar Lembang itu sebetulnya sudah, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada dari dulu posisinya. Nah, dengan tahun sekarang itu, tadi saya juga udah bilang, ini kemungkinan adalah ulang tahunnya. Kalau misalkan Bapak bilang bahaya, kita nggak tahu, Pak. Artian kata nggak tahu gini, sesarnya itu kan panjang dari 29 km antara Padalarang dan sampai ke Cileunyi. Posisinya kalau misalkan kita bergeraknya, misalkan si geserannya, anggaplah adalah Padalarang, itu yang akan sangat terdampak itu adalah Padalarang, Pak. Tapi kalau misalkan di daerah Lembang atau misalkan Cileunyi, Cicahem, itu yang paling dampaknya daerah Cicahem. Jadi kalau bilang Bapak itu bahaya atau tidak, bahaya, Pak. Sampai sekarang pun bahaya. Tapi kita tidak tahu bahaya skema levelnya itu sampai berapa. Kita nggak tahu. Tapi yang harus kita garis bawah itu persiapan kitanya, Pak. Persiapan kitanya. Jadi kasarnya gini, bencana itu sudah pasti ada dan sesar Lembang itu kemungkinan akan terjadi. Nah, persiapannya kita seperti apa? Sama kayak gini, Bu, ya, analoginya. Kita mau meninggal pasti, Bu, ya. Pasti. Cuman kita mau masuk surga mau neraka kan persiapan dulu tuh. Kalau kita pengen masuk surga ya berarti ibadahnya persiapannya diperkuat. Sama halnya sesar Lembang. Ini anggaplah mungkin terjadi. Yang harus diperkuatnya ya kita pribadi diri sendirinya harus dilatih. Jadi kedua asumsi itu analoginya hampir sama, Pak. Kemungkinan terjadi ya. Cuman waktunya kita nggak tahu kapan. Kayak kita meninggal mungkin pasti itu mah. Tapi kita nggak tahu kapan, Pak, Bu. Tapi persiapan kita untuk menuju hal yang lebih baik itu persiapan dari sekarang. Dan sama dengan sesar Lembang pun, kita nggak tahu kapan terjadinya. Tapi alangkah baiknya kita persiapan. Jika itu terjadi worst case-nya, minimal kita bisa mereduce korban. Kita bisa meminimalisir korban. Apakah kita sendiri, keluarga, atau tetangga. Minimal kita bisa meminimalisir. Kalau korban ada banyak kemungkinan. Karena worst case-nya, kalau terjadi, 4 kota ini akan kemungkinan lumpuh total. Listriknya nggak ada, airnya kita nggak tahu pergeseran apakah PDAM-nya ini. Ditambah lagi dengan tambahan-tambahan yang lain, kayak misalkan daerah Padalarang, kalau damnya pecah gimana, Bu, Pak? Karena sesar Lembang. Akanlah banjir bandang ke daerah Purwakarta, Karawang, itu kena. Kita hanya membicarakan soal sesarnya saja, bukan menakut-takuti, cuman kita mengajak, ayo kita persiapan. Kalau terjadi, minimal meminimalisir korban dari keluarga kita sendiri. Itu, Pak. Jadi kalau dibilang bahaya, bahaya, Pak. Apalagi kalau runtutannya banyak. Kalau misalkan di perusahaan terjadi sesar, ternyata ngibatin kebakaran, terbakar juga. Itu akan efek dominonya kalau misalkan worst case-nya itu akan sedikit bahaya. Bahaya sekali, Pak. Cuman kalau misalkan kita dengan persiapan, kita insya Allah, Pak, bisa meminimalisir. Jadi kalau kita yang kayak tadi, Pak, di video, kalau yang nggak tahu apa-apa, langsung kita nggak tahu apakah misalkan di depannya kena atau enggak. Tapi kalau kita sudah paham harus seperti apa, kemungkinan akan sedikit minim korban ke kita. Gitu, Pak. Ada lagi, Pak? Boleh. Betul. Nah, itu apakah misalnya tahun atau itu apakah sudah selesai siklusnya atau malah ada kemungkinan juga gitu? Nah, dari pihak PVMBG pun juga tidak bisa memprediksikan, Kang. Cuman posisinya kalau misalkan gempanya terjadi anggap di Padalarang. Mungkin secara logika daerah kita tuh akan berasa, cuman mungkin sedikit kayak gempa kemarin yang di mana ya? Yang di tsunami itu kemarin kan memang gempanya di sana gitu ya. Cuman kan kita terasa kayak kemarin di Kerasari, gempanya di Kerasari ketika itu kerasa. Cuman posisinya kalau tadi Masa bilang ketika satu gempa di Padalarang itu akan selesai, kita belum tahu. Mungkin beberapa hari atau bulan kemudian akan yang lebih parah kita juga nggak tahu. Karena posisinya dari pihak PVMBG pun dia nggak bisa nggak bisa menentukan. Karena dari salah satunya efek dari gempa itu ya tadi salah satunya ke struktur bangunan kita nggak tahu kuat apa enggak. Terus letak batuan di bawahnya keras apa saja kita nggak tahu. Kalau ditanya, Pak bisa nggak memastikan berapa rumah yang hancur ketika secara materi, kita nggak bisa memastikan. Karena struktur bangunan masing-masing wilayah berbeda, struktur tanah masing-masing bangunan wilayah pun berbeda. Gitu kan ada nih bahasanya kemarin
mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pernah ngedengar kalau gempa sesar Lembang bagian yang terparah itu kena daerah Gede Bage ya, Cibiru. Mungkin pernah dengar kabar itu ya? Kenapa coba Pak? Tahu nggak? Itu dulu tuh daerah Gede Bage, khususnya Bandung Gede Bage itu bawahnya tuh kita Danau Purba, Bu. Kita itu dulunya khususnya Gede Bage itu Danau Purba dulunya. Yang di dalamnya terdapat batuan, tanah terus tertimpa sama kita sekarang. Nah, ketika itu terjadi kemungkinan besar akan menjadi likuifaksi, pergeseran tanah. Jadi likuifaksi itu bukan gini Bu ya, tapi tanahnya langsung ngebalik. Itu. Mungkin tahu tak, tetapi kan posisinya kalau kita posisinya sudah tahu, mungkin dari hal daerah yang terawan pun kalau kita tahu harus seperti apa, mungkin tidak akan sebanyak korban ketika aman, tapi kita nggak tahu apa-apa. Ada tambah tadi? Sedikit tambahan terkait pertanyaan tadi. Nah, ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mudrik juga dari BRIN. Nah, ini ketika gempa di sesar di daerah Sulawesi. Nah, Pak Mudrik beserta tim awalnya penelitiannya itu si kekuatan gempa awalnya diprediksi 7 skala Richter. Namun ketika terjadi ternyata gempanya adalah 7,5 skala Richter. Kemudian dari 3 segmen yang ada di sesar tersebut diprediksi hanya 1 segmen saja yang akan bergerak. Namun kenyataannya 3 segmen tersebut bergerak secara bersamaan. Terus perkiraan ulang tahunnya ya, bisa bilang perkiraan ulang tahun. Awalnya diperkirakan 130 tahun ke depan baru akan terjadi setelah gempa di kejadian sebelumnya. Namun ternyata 106 tahun sudah terjadi. Jadi intinya gempa ini tidak bisa diprediksi Bapak Ibu, entah itu dari kekuatan, bisa saja tadi kalau sesar Lembang kan 6,5 sampai 7, bisa saja kemungkinan bisa lebih besar ataupun lebih sedikit, iya lebih kecil. Kemudian bisa saja waktunya antara hari ini sampai 100 tahun ke depan bisa saja lebih ataupun lebih cepat, lebih lama dan lebih cepat. Kemudian segmennya entah itu salah satu segmen yang bergerak ataupun semuanya bergerak secara bersamaan. Nah, sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kejadian gempa bumi ini, Bu. Mungkin sedikit seperti itu tambahannya. Itu paling Pak, Ibu penjelasan atau misalkan sedikit penjelasan dari kita. Sebetulnya Ibu Bapak bisa nyari sumber-sumber lain Bu ya, nggak hanya dari kita untuk memastikan atau menjadi bahan perbandingan. Nah Ibu kita akan coba simulasi ya sedikit ketika misalkan terjadi gempa. Mangga Ibu boleh silakan berkumpul atau misalkan kembali ke rumahnya masing-masing. Mungkin nggak pada jauh, Pak. Apa jauh nggak rumahnya dari masjid ini? Deket ya? Apa nyoba di sini aja? Oke, coba di sini aja Pak ya. Punya peliwit nggak Pak? Encan, guys tadi. Oke Bu, tadi ya, karena kita akan nyoba di sini. Tadi Bu, ketika misalkan gempa, hal yang pertama kali dilakukan adalah, nah ingat Bu ya, makanya kita selalu dikasih lagu, kalau ada gempa, lindungi kepala, kalau ada gempa, masuk kolong meja, kalau ada gempa, hindari dari kaca, kalau ada gempa, pergi ke tempat terbuka. Nah, tapi tetap Bu, nah ini karena di lapangan, karena posisinya di sini Bu, posisinya kan pintu ada 2 nih, pintu ada 2. Kita sepakati karena kita coba simulasi aja Pak ya, kita akan menggunakan pintu yang sebelah sana. Nah, ya, enggak ini susah ke ininya, ke tengahnya. Nah, nanti Pak, Bu ini ada tambahan ya. Orang yang paling ujung adalah orang yang bertanggung jawab. Pak, lihat, orang yang paling ujung adalah orang yang bertanggung jawab terhadap orang-orang di sini atau di ruangan ini. Jadi Pak, ketika tadi hitungan sampai 20, Bapak berdiri, terus menginstruksikan untuk evakuasi. Nah, nanti Bapak Ibu keluar evakuasi tetap melindungi kepala. Pak, nanti ketika keluar, warganya ditepuk satu-satu, hitung 1, ulah ditunjuk hiji 2 3, atau mundur ke heul digaplok itu 2 ulah Pak. Ditepuk saja pundaknya. Itu untuk lebih sensor motorik kita itu lebih afdol kalau ditepak. 1, 2, 3, 4. Nanti posisinya dikumpulkan di depan.
dibariskan lagi, hitung lagi Pak, sama enggak posisinya ketika kita keluar dan ada di lapangan? Ya? Nah, tadi kan di sekolah wae ya, gurunya teh kabur duluan. Nah, Bapak ulah kabur duluan, harus yang terakhir keluar. Nah, nanti di luar sana Bapak lapor ke Pak RT, Pak, warga RT sekian komplit. Nah, atau misalkan ke depannya ada terluka, nanti kita dibentuk Pak RT ini, siapa tenaga medisnya, siapa security, nanti Bang Islaka dibentuk. Cuman untuk simulasi sekarang, posisinya ada gempa, Ibu, Bapak silahkan lakukan tadi sesuai dengan yang saya beritahu, nanti keluar, posisinya dihitung, terus lapor ke Pak RT. Gimana Pak? Siapa? Ada peluit ya Pak untuk ini? Bu, ingat ya, tadi ada gempa, lindungi kepala, masuk kolong meja. Kalau mejanya nggak ada, sok Ibu bisa pakai kursi. Nih, misalkan ini ada Pak Gani nih, kursi nih. Kalau misalkan pakai kursi, tipenya seperti ini. Yuk. Nah, bisa Pak di sini kalau misalkan pakai kursi. Ulah tibalik Paknya, lamun tibalik dia ke depannya mau ketinggali. Nah, tong sampai kebalik. Nah, ini misalkan kalau pakai kursi, silakan Bapak Ibu lihat kanan kiri, misalkan batu tebal, buku yang tebal bisa dipakai juga untuk perlindungan. Atau kursi juga bisa. Pokoknya melindungi kepala dan tulang belakang, ini leher. Oke Pak, Bu, ingat, kita ngambil durasinya 1 sampai 20 detik. Takutnya ada gempa susulan. Pak, siapa? Ketika beres, tolong lompat Pak. Ketika beres, keluarnya Ibu jangan panik, tetap melindungi kepala, jalan kaki aja. Gak usah lari. Oke, kita tunggu peluitnya buat aba-aba. Ya, siap. Oke Pak, Bus. Kudu aya musik berarti Pak, kudu aya parkur. Ya, gimana Pak? Ya? Ya? Nah, boleh Pak. Misalkan ya, tapi posisinya tetap Pak, lindungi kepala. Nah, terus kakinya agak sedikit buka Pak. Nah, soalnya kalau misalkan dia goyang, kaki posisi Bapak tetap. Tapi kalau di sini takutnya dia jatuh. Tapi tetap lindungi, tetap ini. Nah, ini bisa. Betul Pak. Ini bisa di sini masih bisa Pak pelindungnya. Oke Pak Bu, kita coba ya. Kita akan ngecek nih posisinya Bapak-bapak, Ibu-ibu responnya seperti apa. Misalkan posisinya terjadi gempa. Tolong dicatat tuh ya. Ketika peluitnya berbunyi, berarti tandanya gempa. Ya, dimanapun Ibu ngedengar saya ini peluit, berarti tandanya ada. Berarti Ibu harus jangan lari, bukan lari. Tetap, oke, siap Pak Bu ya. Nanti misalkan kalau terjadi boleh masuk ke kolong meja ke sini, boleh, pokoknya manfaatkan semua posisi yang ada di ruangan ini. Nah, satu lagi Pak, ini pintunya ngebukanya ke dalam ya? Harusnya ngebukanya keluar Pak. Di rumah Bapak Ibu juga harusnya pintu itu ngebukanya keluar. Kalau misalkan membicarakan soal bencana. Iya. Kenapa Pak? Saya pengen tahu coba. Kenapa sekarang ngebukanya harus ke dalam? Nah, betul. Posisinya maling itu susah. Kalau posisinya ngebuka ke dalam. Kalau kebuka keluar itu lebih gampang. Jadi tukang-tukang sekarang itu memposisikan pintunya ngebukanya ke dalam. Cuman kalau posisi dari kebencanaan ke dalam itu susah Pak. Kalau misalkan keluar, dia langsung dorong keluar kebuka. Oke Pak, siapa ya? Stop. Bapak siapa yang nyuruh keluar? Pak, saya nyuruh keluar. Kan nggak bukan ini kebutuhannya. Balik lagi. Berhidung dulu Pak. Sini masuk lagi. Ya si Bapak mesti diam, terus bagus ini. Iya gagal Pak. Nih, saya kasih tahu sekali lagi.
ketika bencana gempanya datang, Bapak berlindung dulu, Ibu berlindung dulu, ya. Hitung waktunya 1 sampai 20 detik. Nah, udah sampai 20 detik. Nah, ini bahaya nih, membahayakan ikut semua. Ketika posisinya sudah 20 detik, nanti Bapaknya bangun, silakan lakukan evakuasi, barulah keluar dihitung. Nah, makanya jangan panik. Keluar. Kan tadi di itu juga, kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau nggak masuk kolong meja, kan nggak lari, Pak. Lari mangke. Nggak ada di aturan kalau ada gempa lari. Oke, Pak. Siap ya? Siap nih. Hitung dulu, Pak. Ulangi lagi. Ini nggak akan beres-beres. Kalau ini masih salah. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Hitunglah 20. Udah 20, silakan keluar. Amat, Pak. Dihitung. Hitung nih. 1, 2. Kalau keluar teh ditepak ya. Oke. Nih kayak lagi nih. Siapa ya? Siap? Ya. Diam dulu, nanti dievakuasi sama Bapaknya. Nah, sok keluar. Dihitung, Pak, hitung, Pak, hitung. Pak, bariskan lagi, Pak. Bariskan lagi. Warganya dibariskan lagi. Bayangkan, Pak. Cek. Ini mic-nya bisa dipakai. Oh, maaf, Pak. Biar masuk ke situ. Obet. Itu. Kamu nambahan kumaha? Sekarang gimana? Mahe asup langsung gitu. Oh ya. Oke. Pak, silahkan warganya dihitung lagi nih. Nanti petugas, Pak siapa namanya, Pak? Charlie. Pak Charlie. Nah, nanti setiap kompleks, setiap ini Pak RT ya, koordinatornya harus ada 1 orang. Contohnya sekarang nih Pak Charlie ini. Sok Pak, hitung ada berapa coba dibariskan. Coba baris Bu. Coba saya pengen tahu nih hitungannya gimana nih. Nah, udah selesai misalkan. Sok dibariskan. Berapa jumlahnya coba tadi hitung Pak, ada 34 ya? Cik, ayeuna sabaraha? Kurang dah. Kamana tilu deui sok. Tadi gitu. Tilu deui kamana sok? Hah? Tadi sabaraha hitung 34 kan? Nah, iya tuh hiji. Tilu deui kamana tah sok? Sok. Nah, ini Pak, Bu. Posisinya kenapa harus dihitung ulang? Karena posisinya biar seperti ini, biar tahu. Berarti kan notabene hilang tuh. Berarti kan kita harus cari. Jadi 5 berarti yang Bapak. Nah, jadi intinya gini. Sebetulnya intinya ini Pak. Ketika itu dihitung, jadi kita mengetahui warga yang selamat atau terjebak siapa, yang selamat ada berapa, jadi kita tahu. Kalau misalkan dihitungnya 50, pasti dia ayat 38. Aduh, ya kemana dulu ya 20 ya. Itu kudu dicari. Nah, nanti kalau Bapak, nanti Pak, ketika sudah ada koordinatornya, kan baris sih kumpul, langsung lapor ke Bapak. Misalkan Pak, RW 05 misalkan komplit.
ini hilang 2, ini hilang 3. Nah, itu nanti kita cari. Nah, ini pertanyaan dari mewakili kepengurusan. Selain tadi yang disiapkan itu jalur evakuasi, titik kumpul, terus selanjutnya apa lagi? Karena kan manusia biasa ya. Amit-amit, amit-amit kita mental kita kena kalau misalkan amit-amit ini ada warga yang sudah ketahuan meninggal, Nah, kita nggak bisa evakuasi karena mentalnya juga. betul. Jadi gini Pak, kenapa tadi ada bahasa yang ketiga itu koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD. Ketika notabene posisinya seperti ini sudah berkumpul, anggaplah hilang 2. Kita kan nanti sudah dicari nih petugas security yang bertugas misalkan untuk nyari tempat orang yang hilang atau misalkan dibantu sama teman-teman yang lain. Ketika ada korban, kalau misalkan bisa dievakuasi sendiri, silakan Pak evakuasi. Misalkan terkilir atau jatuh. Ketika ada tertimpa amit-amit runtuhan, silakan Bapak lapor. Karena kan kondisinya ada Betul. yang kepala dan ini Betul. nggak siap gitu. Nah, silakan Bapak langsung lapor ke polisi dan lain-lain. Oke? Oke, Bu, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. 3 ayah, oke, aman. Ada 3 tuh. Ayah aman berarti aman. Mungkin sedikit saran aja buat Bapak Ibu, sebaiknya lingkungan di sini juga dilatih BHD Pak, bantuan hidup dasar. Karena mau bagaimanapun itu merupakan suatu hal yang wajib lah oleh setiap individu yang harus dimiliki Pak, bantuan hidup dasar. Mulai dari resusitasi jantung paru, bagaimana cara menyelamatkan orang yang fraktur dan lain-lain. Iya, mungkin Berarti sama betul. kesehatan. Atau gini, mungkin tadi Bapak kalau misalkan di komplek ini ada perawat, ada dokter, mungkin itu bisa ikut membantu kalau misalkan ada proses atau ada korban misalkan yang terdampak. Nah, Pak, si beliau orang tersebut yang melakukan pelatihan Iya. kepada warganya Pak. sama ini Pak, izinnya teman-teman, Bapak Ibu punten, ini kita BPBD hanya injek saja buat Bapak Ibu ketika terjadi gempa. Harapan kami, Bapak bisa melakukan ini misalkan 3 bulan sekali. Amin. Setuju nggak? Misalkan ke 17-an, ayo kita latihan evakuasi mandiri, boleh Pak. Karena misalkan biar menjadi pembiasaan buat kita kalau ada gempa teh langsung otomatis kayak di Jepang Pak. Di Jepang mah kalau ada gempa teh anak-anak teh langsung otomatis masuk kolong meja. Betul. Terus kadang-kadang kalau di SMA Taruna Bakti itu ya di sekolahnya itu di bawah kursinya itu disediakan helm. Jadi harapan jadi harapan kami Pak ini tetap dilakukan Pak RT ya. Mau 2 bulan sekali, mau sebulan sekali, silakan Pak. Kalau misalkan butuh pendampingan dari kita, nih ada Pak Risma boleh ikut mendampingi juga. Tanya aja langsung, setuju nggak 2-3 bulan sekali katanya kita ada Silakan Pak, sebari ngaliwat bareng gitu Pak ya. Nah, kita lakukan kondisikannya. betul gitu. Sambil nanti Bapak kan jalur titik kumpulnya di mana terus kita bikin bareng-bareng Iya. evakuasi. Boleh Ibu, silakan kembali lagi ke tempat. Nah, iya Pak, kalau panik mau lah pakai sendal langsung, weh, kebayang mun gempa pakai sepatu gitu, langsung aja lari. Pak RT mah langsung kepala pecah korban oke, power ya mah. Ya. Oke Pak Bu, kursinya bawa lagi ya, jangan ditaruh di sana. Oke, oke Pak Bu, tadi Pak ya ingat ke di rumah oke jeung tong kabur sorangan deui kan aya budak kita di ditu kumaha ditinggalkeun. Jadi tetap Pak, tolong untuk bapak-bapaknya menjadi apa namanya tanggung jawab di masing-masing keluarganya ketika terjadi bencana. Oke Pak Bu, sekian dari kami. Mungkin kita hanya menyampaikan hanya sedikit sekali Bu informasi. Sisanya Ibu boleh misalkan browsing apapun itu, cuman harus bisa memisah-misah Bu ya, mana yang hoax, mana yang tidak. Silakan Ibu misalkan cari informasi dari sumber yang terpercaya. Mungkin kalau misalkan ke depannya ada sesuatu, boleh bisa langsung WhatsApp kami atau Pak Risma atau misalkan siapapun kita akan dengan senang hati menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait kebencanaan. Terima kasih Pak sekali lagi. Saya atas nama Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mengaturkan terima kasih kewaspadaannya. Jarang loh Pak ada beberapa komplek gitu ya meminta seperti ini, itu jarang sekali. Maka saya apresiasi, terima kasih banyak Pak. Itu juga salah satu
salah satu tugas dari kita juga untuk menginformasikan kembali terkait kebencanaan. Sisanya tadi Pak, Omat Pak RW ya, Pak RT, mudah-mudahan dilakukan secara berkala, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, biar menjadi pembiasaan buat warga-warga di sini. Selebihnya saya sendiri, Taufik dan Pak Gani dan Warisya juga mengucapkan terima kasih banyak. Bila Taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke panitia, Mangga. Mana Pak RT-nya? Pak RT? Pak RT kabur ya, mana Pak RT? Opung penutupan Pak itu. Ya Opung. Ya penutupan bisa. Penutupan. Om, Pak RT Om. RT di ini dulu. Pap, ditutup aja Pap. RT, RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat tim dari Bapak Rispa dan kawan-kawan ya, sudah bisa hadir di Pasir Jati Indah Residen ini. Dan saya mewakili warga, juga mungkin ke depannya ini bukan hanya kerjasama yang saat kali ini saja, nanti bisa berkelanjutan di mana kita akan segera membuat jalur evakuasi, titik kumpul, serta cara penanggulangan yang lainnya. Nah, di sini juga saya ada masukan dari saya pribadi untuk warga kita di sini yang sudah mengikuti pelatihan di sini bisa sharing untuk keluarga yang tidak bisa hadir. Baik itu ada suami, ada istri, ada anak, kita bisa sharing cara langkah pertama yang sudah detail tadi disampaikan dari narasumber. Mungkin ke depannya dalam 1-2 bulan ini kita akan segera membuat jalur evakuasi, ditambah ada masukan juga dari pengurus lain. Insya Allah karena di sini ada sebagian yang tahu teknologi, ada masukan Pak, Pak RT, bagaimana kalau di sini kita diadakan simulasi sirine. Jadi ketika ada gempa, warga di sini sudah mengetahui sirine ini berarti ada bencana atau hal-hal lain selain bencana seperti maling, seperti bencana lainnya. Jadi ya mudah-mudahan kita dukung juga dari warga kita yang masukannya sangat luar biasa ya. Ketika beliau tadi menanggapi, coba pakai sirine dari blok mulai H3 sampai G3 atas. Nah, ini kan hal positif ya Pak ya. Jadi saya pribadi menghimbau juga buat warga di sini, kita kerja bareng sama-sama untuk kebaikan PJIR bersama. Mungkin itu harapan saya Pak. Dan mudah-mudahan terwujud selain jalur evakuasi, sirine, dan juga titik kumpul. Itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di foto bersama. Bapaknya pada angkat nikah desa yang lain.